Bukan sedih bang, kesel. Oh, kesel. Abang, Ancamannya apa sih bang kalau boleh tahu bang? Ancaman dari Feni Rose? apa gitu? Verbal kah? Verbal dalam bentuk WA, verbal lewat Mensi jangan ngiknik WA. Verbal dalam bentuk WA, tapi WA-nya agak kejam sih. Saya dianggap orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara. Artinya dia nggak kenal saya sebagai pengacara. Padahal saya kan udah 22 tahun jadi pengacara. Dan rata-rata semua pengacara di Indonesia kenal saya. Coba aja tanya. Pasti kenal kalau sekarang ya. Kalau kemarin mungkin nggak kenal. Sekarang pasti kenal mereka gitu. Nah, Feni Rose ini tetap anggap kita masih ngaku pengacara. Mudah-mudahan setelah kita ketemu dengan dia tahu bahwasanya kita pengacara beneran. Itu aja. Kalau ke Mami sendiri mungkin seperti apa sih ancamannya Bang? WA-nya ke Saya. Tata. Kayak gimana tuh? Mungkin bisa cerita seperti apa? Ya, seperti WA-nya itu seperti dia mengancam saya, nge-blacklist seluruh artisnya termasuk saya MNC di sedagu aja. di salah satu stasiun TV ya kan, dan itu kan tidak fair. Dan dia juga mengatakan, bilang sama artis lo yang ngaku-ngaku pengacara, itu pengacara ya kan. Kalau pengacara, kalau artis ya Abang Delva juga artis gitu loh. Permasalahannya di sini, dunia entertain itu kan sempit, cuma itu aja. Tidak terlalu nggak boleh terlalu sombong lah jadi manusia. Apalagi kita public figure, kita harus punya attitude yang baik ketika berbicara, itu aja. Apalagi saya bukan manajer artis yang baru setahun 2 tahun malang melintang di dunia entertain. Ini presiden buruk banget buat dunia manajemen artis sebenarnya ya, dengan ada satu oknum seperti ini mulutnya nyablak gitu. Saya minta maaf kepada saya, terutama kepada Bang Delva juga, itu aja. Jadi terakhir komunikasi sebelum diblok apa Bang? Ya itu nggak ada lagi. Terakhir komunikasi sebelum diblok dia begini, gimana tadi? Dia telepon saya, dia marah-marah yang nggak jelas begitu. Dia bilang saya tidak tahu diri lo, ya kan? Gua blacklist lo dan seluruh artis lo dari yang sekarang sampai yang masa depan. Ya kita lihat aja masa depan dia gimana ya kan? Kita nggak pernah tahu masa depan lo, ya kan? Kita nggak pernah tahu sedetik ke depan kehidupan kita, kan hanya Tuhan. Ya, jadi gini juga. Ini kan si Tata ini kan punya banyak artis. Mungkin saya salah satunya, tapi kan saya artis udah dari tahun 2000 juga udah artis. Saya orang artis kan artinya seniman. Dari tahun 2000 saya udah jadi penyanyi, udah jadi pengamen, udah jadi seniman. Masa kita nggak dianggap artis kan begitu kan? Nah, yang kedua ada beberapa artis yang mau di blacklist gara-gara Tata. Contohnya siapa tadi? Clara. Iya, ada Clara, ada Vanita Posuma, terutama ada Oji Saputra yang senior ya. Ini artis senior. Ingat, artis senior tuh harus dihargai. Kalau si host tersebut sama artis saya, mungkin duluan artis saya yang berada di dunia entertain daripada dia. Jadi dia harus lebih sopan, menghantam saya dengan memblacklist saya atau menuding saya yang tidak, itu dia harus hati-hati sebenarnya. Sedikit sopan. Ya, artinya begini, Tata ini kan lebih senior daripada Feni Rose, ya kan? Jadi ini kelihatannya junior itu mau menghantam senior, ya kan? Kan begitu kelihatannya. Sama kayak Sambo menghantam Krisnamurti kalau di dunia polisi kan begitu, ya enggak? Ya kan? Satu lagi, Tata ini kan udah malang melintang di dunia artis ya. Ya keluarga saya juga keluarga seniman. Ya, jadi Tata ini sudah malang terus melintang kan begitu. Nggak baju dia. Makanya mudah-mudahan dia maju begitu. Awalnya gimana sih awalnya? Nah. Coba awalnya cerita tuh. Awalnya saya tidak tahu, saya mendapat WhatsApp dari nomor salah satu kreatif ya dari program tersebut gitu loh. Dengan maki-maki ternyata itu yang ngetik katanya FR itu tersebut. FR itu Feni Rose. Iya, Feni Rose ya kan. Nah, ketika WA-nya Sari kan? WA-nya dari Sari. Sari juga kita kenal tuh Sari tuh. Ya kan Sari nanti akan bisa klarifikasi ya di kantor polisi itu kenapa dia mau dipakai ya HP-nya untuk maki-maki saya gitu loh. Yang saya bilang tolong jangan emosi dulu. Cari tahu dulu permasalahannya apa. Tapi dia tetap bilang saya tidak tahu diri. Akhirnya saya telepon. Nah, itu dia maki-maki marah-marah lagi nggak jelas gitu. Dan itu banyak saksi loh, ada 4 orang saksi yang mendengarkan pada saat memang saya lagi meeting, pada saat itu di satu kafe gitu loh. Jadi, nah, kafenya di mana tuh? Di salah satu di Dharma Wangsa sini. Di mana tuh kafenya? Di Gelato Bar. Nah, Gelato. Jadi ini sebenarnya saya hanya ingin pihak sana dari pihak Bang Delva juga sudah meminta dengan baik loh pihak kita juga ya untuk bertemu bersama Abang ya, mengundang baik-baik tapi dia tidak datang. Dia tidak mau dengan sombongnya mungkin ya karakternya seperti itu gitu loh. Tapi ya semoga kepolisian bisa memanggil dia harus turunkan arogannya sendiri. Dia harus kooperatif lah setidaknya. Satu hal alasannya apa tuh langsung dia marah-marah itu kan biasanya ada penyebabnya.
Saya tidak tahu penyebabnya apa, karena saya tidak tahu. Mungkin dia akan bisa jelaskan nanti kalau ketemu pihak kepolisian atau ketemu Bang Dolipa dan ketemu saya, dia bisa akan jelaskan itu. Kenapa dia marah-marah seperti itu? Jadi begini, nanti ketika Feni Rose datang ke sini, dia mungkin kalau dia pengen berdamai, dia kan pasti ngejar kami berdua, betul kan? Tapi kami berdua juga nggak mudah dikejar, ya kan? Kejarlah daku, kau kutangkap kan begitu. Jadi kejarlah daku, aku lari terus gitu, sampai dia capek juga nih. Nah, nanti dia sejauh mana dia capek, paling enggak kan? Ya kalau dia ada dekat baik, kami dikejar. Jangan kami tiba-tiba diajak kemari terus suruh berdamai kan nggak juga, nggak fair juga kan. Gitu kan. Ini adalah pelajaran di dunia entertain supaya jangan pernah jadi orang yang sombong. Kalau kita populer, jangan pernah kita jadi sombong. Ya, contoh lah kayak kita berdua gini kan, udah nggak populer tapi masih aja belagu. Kata-kata berapa banyak kalau masa tidak menyenangkan ya kan? Ya pada hari itu dan ngefek memang pada besoknya memang ada panggilan untuk bintang tamu untuk Bang Olive sebagai artis bintang tamu di program lainnya di stasiun tersebut, tapi tiba-tiba di cancel dengan alasan biasalah perubahan konten lah ini apa segala macamnya. Saya nggak tahu itu masih terkait dengan blacklistnya dia atau tidak, tapi saya punya bukti itu. Ya enggak, TV-nya apa kalau boleh disebut? Jangan pernah disebut TV-nya, biar jadi rahasia umum Tapi aja. ya Bang, semoga para petinggi-petinggi di stasiun tersebut harus menghargai kami ya, sebagai insan atau seniman dalam dunia keartisan yang sudah capek berjuang gitu untuk kita ini kan simbiosis mutualisme. Saya juga sering main di sinetron TV tersebut gitu loh. Ya, tolong dihargain dan didengar dong, jangan seperti ini gitu loh. Saya mohon kepada petinggi-petingginya untuk lebih memperhatikan case ini dan melihat kronologis cerita ini seperti apa, dan tolong panggil host tersebut untuk menjelaskan kenapa bisa dia seperti itu. Kalian berdua kan diboykot ya, artinya kalian juga memboikot nggak sih kalau seumpamanya nanti tiba-tiba diundang kembali? Oh enggak, begini, kita jawab aja. Kami ini paling nggak pernah memboikot orang, gitu. Tapi kami paling sering diboikot. Gitu. Ya udahlah, nasib kami begitu kan. Kalau Tata sudah pernah di sinetron, kalau aneh kan paling di ngamen di Blok M sono di jalan-jalan tuh bis kan masih kan zaman dulu kan. Kalau sekarang sih udah enggak kan, kita jadi orang kaya kan. Kalau diundang? Oh kalau diundang, ya datang kalau diundang. Tapi begini, kadang-kadang kita juga kan kadang-kadang pikirannya kalau kita diundang kita minta bayaran gitu kan. Jadi kita juga kan kalau Tata mau dibayar kalau diundang. Oh, kok saya sudah punya harga kok di stasiun iya. tersebut gitu loh. Ya, kalau bisa bintang tamu memang saya dibayar gitu loh. Tapi bukan masalah uang atau dibayarnya, harga diri dong. Ini masalah kredibilitas saya sebagai seorang manajer artis yang sekian puluh tahun dihantam dengan seorang bos yang salah paham. Ya, bentar, berapa puluh tahun? Sekian puluh tahun? Apa 50 tahun? Lumayan loh Bang, saya tuh berkarir 10 tahun, 20 tahun? Ya udah 20 tahun 20 tahun jadi artis, kita 20 tahun jadi pengacara, dan kita seniman, 20 tahun jadi seniman juga nggak dihargain juga sama orang kadang-kadang. Sebelum dia tampil di TV tersebut pun artis saya sudah tampil di TV tersebut. Jadi hati-hati kalau ketika dia merasa arogan gitu. Jadi gini apa kita Feni Rose kita selesaikan aja di sini atau bagaimana? Apa kita kasih dia kesempatan hidup bagaimana ini? Ya sebagai manusia kita pasti akan memberikan kesempatan kok. Kalau dia memang menurunkan egonya, meminta maaf, setidaknya saya hanya perlu minta maaf dari dia yang memaki saya kepada Bang Olive. Ya mungkin juga buat Feni Rose ya. Jangan sering-sering nggak tidur kalau malam. Kalau bisa tidurlah jam 9 malam udah tidur, bukan pagi gitu kan. Supaya nanti jangan agak ini ya. Kan kadang-kadang kalau begadang itu kan capek. Siang-siang jadi ngaco ngomongnya kan. Ya. Bang soal Angela gimana Bang? Ah, Angela